Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah jalla wa ala faqad fazal muttaqun wal mu'minun haitsu yaqulullahu ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Rasul sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsu ma kunta wa abi sayyatal hasanata tambuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Faqala man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Yang kami hormati Bapak RT 09 Pak Jaka, dan yang kami hormati juga para pengurus Masjid At-Taubah, ada Pak Sarwidi mewakili, dan kepada para pengurus markas dakwah, Ketua Markas Dakwah Pak Ali Amran yang kita hormati bersama, kemudian para pengurus markas yang sangat luar biasa kerjasama dan kekompakan mereka, dan tidak lupa pula yang kami hormati pada para Dewan Guru Rumah Quran Raudhatul Ilmi, dan kepada para bapak ibu, para alim ulama, para asatidz yang dapat hadir di majelis yang mulia ini. Tentunya tidak lupa kita di majelis yang mulia ini untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena dapat hadirnya kita di majelis yang mulia ini tentunya atas izin dan takdir Allah. Allah berikan kesehatan kepada kita, begitu juga Allah berikan iman dan Islam. Ya. Dengan dua hal inilah yang menyampaikan kita di tempat yang baik ini, ya, tempat yang digunakan untuk thalabul ilmi, ya, yang karenanya di sini adanya kajian ilmu, begitu juga adalah ya untuk belajar mengaji anak-anak kita, ya, yaitu di Rumah Quran Raudhatul Ilmi, ya. Sehingganya insyaallah tempat ini adalah sebagai tempat yang mulia, di dalamnya dikaji Al-Quran, kalamullah, ya, ucapan atau kalam yang paling baik di atas muka bumi ini, dan juga akan tentunya mendatangkan keberkahan bagi yang membaca Al-Quran, yang mengkajinya di sini, dan begitu juga insyaallah masyarakat yang ada di lingkungan TPA atau Rumah Quran Raudhatul Ilmi ini. Salawat dan salam semoga tak tercurah atas Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarga beliau, para sahabatnya, tabiin, tabi'ut tabi'in, dan orang senantiasa komitmen dalam menjalankan sunnah beliau sampai datangnya hari kiamat kelak. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Kaum muslimin dan muslimat, Bapak Ibu hadirin tamu undangan rahimani wa rahimakumullah. Jika kita melihat kehidupan ini, ya, dan ya semakin kehidupan kita ini jauh dari kehidupan Rasulullah, ya, kehidupan yang berada di akhir zaman, ya, yang kita melihat daripada tanda-tandanya yang sudah cukup begitu banyak, ya. Di antaranya ya banyak bermunculan yang dikabarkan oleh Rasulullah itu adalah mautul fajaah, ya, yaitu kematian tiba-tiba, dan hari ini juga sudah banyak terjadi, ya. Kemudian orang yang jujur didustakan, orang yang dusta dianggap benar, ya. Kemudian ya munculnya ya para wanita yang berpakaian tapi pada hakikatnya telanjang yang disampaikan oleh Rasulullah, ya. Kemudian dicabutnya ilmu dan berbagai ya keadaan dan kondisi yang kita dapati di tengah-tengah kehidupan kita, ya. Ya, belum lagi dengan kasus-kasus yang ya belum lama ini kemudian terjadi di tengah-tengah kehidupan
ya manusia ya. Jadi sehingganya dengan kondisi ini ya maka kaum muslimin Bapak Ibu rahimakumullah, jika kita akan melihat ya mengambil ya keadaan yang ada dengan pelajaran dengan Ramadan kita ya, kita mendapati apa yang dikabarkan oleh Rasulullah di dalam riwayat Imam Muslim ya. Ketika Rasul mengatakan badiru bil a'mali as-solihah satakunu fitanan kakitoi lailil mudlim yusbihu rajulu mu'minan wa yumsi kafiran au yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran yabi'u dinahu bi aradi minad dunya. Rasul menggambarkan keadaan umat di akhir zaman itu. Rasul memesankan agar bersegera kita di dalam beramal soleh, karena akan terjadi fitnah-fitnah seperti sepenggal malam yang gelap gulita. Pagi hari seseorang itu masih dalam kondisi mukmin, ternyata sorenya sudah dalam kondisi kafir. Atau sorenya masih mukmin, kemudian paginya sudah dalam kondisi kafir. Ya bi'udinahu bi aradi minad dunya. Yang mereka kemudian menjual agama mereka demi untuk mendapatkan dunia yang hanya sedikit. Ya. Masalah muslimin Bapak Ibu rahimakumullah, ya. Tentunya ketika kita berada di masa fitnah ini, kita perlu untuk betul-betul berhati-hati, kita untuk betul-betul perlu ya kembali kepada jalan yang benar, untuk berkomunitas dengan komunitas yang benar ya. Yang karena begitu besar fitnah yang akan terjadi ya, kelunturan iman ya, jauhnya seorang dari ibadah kepada Allah ya. Bahkan kalau kita mau melihat wallahu ta'ala alam, bisa jadi di tahun ini kita dapati yang tidak puasa itu kok sepertinya banyak ya. Alam bisawab, kalau mungkin seperti saya sendiri di Ramadan tahun lalu tidak banyak keluar gitu ya, yang ketika tahun ini banyak keluar, ternyata banyak mendapati yang tidak saum, tidak melakukan puasa, yang saya yakin mereka itu adalah umat Islam ya. Bahkan ketika saya pernah untuk anak-anak minta untuk jalan-jalan sore begitu ya, kemudian ya kita untuk keluar, dan di daerah kita itu, daerah pesantren kita itu ada flyover gitu ya, bawahnya itu jalan tol, maka banyak muda-mudi yang pada kumpul di situ ya. Ya anak-anak tanggung lah ya, sekitar SMP SMA begitu ya. Ketika coba saya ke sana ya, ternyata mereka pada merokok. Jadi pikir saya, mereka ini nunggu apa kan gitu loh ya. Yang kita pahami bahwa ketika bulan Ramadan untuk jalan sore, untuk nunggu waktu maghrib datang, artinya kan seperti itu ya. Lah kok ternyata mereka nongkrong itu, nunggu itu sambil merokok, berarti kan mereka tidak dalam kondisi puasa, dan itu hampir mayoritas ya kan? Ya belum lagi nanti di pasar, kemudian orang yang sedang bekerja, dan ya saya mendapati orang yang melakukan aktivitas pekerjaan itu mayoritas mereka kok tidak berpuasa begitu ya. Nah karenanya kaum muslimin Bapak Ibu rahimakumullah ya, ternyata di Ramadan kita memberikan pelajaran penting bagi kita, yang kalau dalam hadis riwayat Imam Muslim tadi, Rasul menggambarkan bahwa keadaan akhir zaman itu akan adanya 3 kondisi. Yang pertama adalah Rasul mengabarkan kepada kita agar kita bersegera untuk beramal soleh, yang untuk menunjukkan karena apa? Ketika berada di akhir zaman nanti, orang yang beramal soleh itu hanya sedikit. Kebanyakan mereka tidak mau beramal soleh, kebanyakan mereka tidak mau beribadah kepada Allah, kebanyakan mereka tidak mau melakukan amal kebajikan ya. Yang karenanya Rasul berpesan badiru bil a'mal as-solihah, bersegeralah kalian dalam beramal soleh ya. Dan di mana Pak, ketika kita berada di Ramadan kita ini, kita diajarkan untuk agar di mana Pak, semangat di dalam beramal soleh ya. Allah hadirkan bulan yang istimewa kepada kita, yang kemudian kaum muslimin untuk terpanggil ya, mengambil keutamaan di bulan Ramadan untuk beramal soleh, karena dengan motivasi yang begitu besar
Dalam riwayat Imam Muslim ketika Rasul mengatakan, ya, wal hasanatu bi asri amsalihha ila sab'ati bi'ati dhifin. Kebaikan yang dilakukan oleh seorang hamba ketika di bulan Ramadan akan dilipat gandakan bahkan 10 sampai 700 kali lipat. Dan di dalam hadis kursinya Allah Subhanahu wa taala berfirman, kullu amali ibni adam lahu illa siyam fa innahu li wa ana ajibihi. Setiap amalan anak Adam itu adalah untuknya. Yang dimaksudkan malaikat yang akan membalasnya, kecuali puasa. Puasa itu untukku, kata Allah, maka aku yang akan membalas, kata Allah. Ketika Allah yang akan membalas, maka sesuka Allah, yang para ulama mengatakan, sehingga hamba akan mendapatkan pahala tanpa batas. Motivasi-motivasi yang begitu banyak, di mana kita untuk beramal soleh ketika berada di bulan Ramadan, memberikan pelajaran kepada kita. Maka mari, ayo bersegera. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam surat Al-Mu'minun, ya di ayat yang ke-100, di mana mereka jutaan orang yang sudah diwafatkan oleh Allah, mereka berada di dalam kubur mereka, berharap kepada Allah, Pak, Rabbirji'uni la'alli a'malu sholihan fima taraktu. Mereka semua berharap, ya Allah, hidupkanlah kami ke dunia meskipun barang sebentar. Kami ingin beramal soleh yang karena dulu ketika kami hidup, amal soleh itu banyak kami tinggalkan. Maka Imam Ibnu Jauzi pernah mengatakan, kalaulah penduduk surga itu mereka boleh untuk berangan-angan dan meminta kepada Allah agar bisa dihidupkan kembali ke dunia hanya barang sehari saja, maka mereka akan meminta agar Allah dapat menghidupkan mereka di bulan Ramadan. Masya Allah. Di mana, Pak? Jutaan manusia yang sudah berada di alam kubur, mereka meminta kepada Allah, Rabbirji'uni la'alli a'malu sholihan fima taraktu. Ya Allah, hidupkan kami kembali ke dunia agar kami bisa beramal, karena memang dunialah tempat kita untuk beramal. Ya, tapi dijawab oleh Allah dengan apa? Kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Sekali-kali tidak mungkin, wahai hambaku, karena di belakang kalian terdapat dinding-dinding pembatas, yaitu alam barzah, sampai hari kebangkitan. Masya Allah. Ya, yang hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah, bukan angan-angan, bukan keinginan, sesuatu yang nyata. Tapi betapa banyak kadang orang sangat mudah untuk melanggar Allah. Padahal segala sesuatu telah diberikan oleh Allah kepadanya. Kelengkapan fisik diberikan, nikmat bernapas diberikan, ya, nikmat untuk melihat diberikan, nikmat rezeki diberikan. Tapi begitu sangat mudahnya mereka untuk melanggar Allah. Betapa mudahnya mereka untuk tidak berpuasa. Betapa mudahnya mereka untuk meninggalkan salat. Betapa mudahnya mereka untuk melepaskan jilbab mereka dengan tidak menutup aurat. Masya Allah. Yang padahal jutaan, bahkan mungkin lebih daripada jumlah itu, yang sudah berada di alam kubur, mereka meminta kepada Allah, Rabbirji'uni, ya Allah, kembalikanlah kami ke dunia, agar kemudian bisa beramal yang karena dulu ketika di dunianya mereka lalai dari amal soleh, dari ibadah kepada Allah. Masyaallah muslimin, Bapak Ibu rahimakumullah. Sehingga ketika Rasulullah mengabarkan bahwa di akhir zaman nanti orang yang beramal soleh itu tinggal sedikit, di dalam riwayat Al-Baihaqi, Rasul pernah mengatakan, ya'ti 'alan nasi zamanun wala 'alal islami illa ismu wala 'alal qur'ani illa rasmu. Rasul mengatakan sungguh akan terjadi dalam kehidupan manusia, tidaklah bagi Islam kecuali hanya nama, dan tidaklah bagi Al-Quran kecuali hanya tulisan. Masya Allah. Betapa hari ini mungkin sudah terjadi, betapa banyak orang yang identitasnya sebagai Muslim tapi tidak mengamalkan Islam. Betapa banyak setiap mereka kaum muslimin di rumah mereka memiliki mushaf-mushaf, memiliki Al-Quran, tapi mereka tidak membaca Al-Quran. Maka tidaklah untuk Al-Quran kecuali hanya tulisan. Dan ternyata Islam mengajarkan kepada kita, Masya Allah, dengan Ramadan kita memberikan pelajaran yang sungguh sangat luar biasa.
mendidik kita untuk menjadi hamba-hamba Allah yang semangat dalam beramal soleh ketika berada di bulan Ramadan. Adapun kondisi fitnah yang kedua yang dikabarkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam akan apa itu? Terjadinya fitnah kebodohan. Rasul mengingatkan kita, satakunu fitanan kakito ilailil mudlim. Akan terjadi fitnah seperti sepenggal malam yang gelap gulita. Masya Allah. Syaikhul ketika mensyarah hadis ini beliau mengatakan, yakunun nas hairan. Pada waktu itu kebanyakan manusia mereka bingung. Kenapa? Karena mereka tidak mempelajari agamanya. Mereka tidak mempelajari Islam sehingga mereka menjadi seorang muslim tapi bingung bagaimana cara beribadah kepada Allah. Ya. Dan dalam hadis dikatakan apa? Kakito ilail mudlim, seperti sepenggal malam yang gelap gulita. Kita bisa untuk memahami bagaimana ketika keadaan dalam kondisi gelap. Ya, contoh kita berada di satu ruangan yang tadinya terang, banyak lampu, tahu-tahu kemudian mati lampu, maka gelap. Pengibaratannya kondisi pada saat itu seperti itu. Lantas apa pelajarannya dengan Ramadan kita? Masya Allah Bapak Ibu rahimakumullah. Bulan Ramadan adalah bulan yang diturunkannya Al-Quran. Sebagaimana dibacakan oleh Ustaz Fatah tadi ya. Dalam surat Al-Baqarah di ayat 185. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudalin nas. Bulan Ramadan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran, petunjuk bagi manusia. Ya. Yang kenapa? Al-Quran itu adalah sebagai an-nur, sebagai cahaya. Solusi dalam kegelapan itu adalah cahaya. Masya Allah. Allah sebutkan di dalam surat Ibrahim ya, di ayat yang pertama, Alif Lam Ra. Kitabun unzila ilaika litukhrijan nas minadh-dhulumati ilan nur. Jelas itu Masya Allah. Alif Lam Ra. Kitabun, itulah kitab yaitu Al-Quran. Unzila ilaika, yang kemudian Allah turunkan kepadamu wahai Muhammad. Litukhrijan nas minadh-dhulumati ilan nur. Untuk mengeluarkan manusia dari kegelapan menuju cahaya. Ya, Masya Allah. Jadi solusi dalam kegelapan, solusi dalam kejahiliaan, solusi di dalam kebodohan. Ketika tidak tahu agamanya, tidak mengenal agamanya, sebagai seorang muslim tapi tidak mengenal agamanya, solusinya dengan apa? Dengan Al-Quran. Hudalin nas. Al-Quran itu adalah petunjuk bagi manusia. Dan Masya Allah, di sini kita menjelaskan isi Al-Quran setiap hari Jumat malam Sabtu. Ya, baik nanti dari sisi tafsir, ya, baik nanti dari sisi hadis, ya, baik nanti dari sisi tentang masalah keluarga Islam dan lain sebagainya. Masya Allah. Begitu juga anak-anak kita, santri kita, Rodotul Ilmi di sini dididik agar mereka dekat dengan Al-Quran. Ya, karena Bapak Ibu rahimakumullah, konsep Islam itu terutama untuk membawa konsep-konsep yang besar, konsep-konsep yang tinggi, pasti rumusannya itu mudah sebetulnya. Dengan rumusan mudah saja kadang kita sulit untuk melakukannya. Rumusannya jelas. Ya. Yaitu apa? Ketika Rasul di dalam Ratma Muslim mengatakan bahwa sesungguhnya Al-Quran ini ya dapat menjadikan kemuliaan untuk satu kaum, dan dengan Al-Quran juga dapat menghinakan satu kaum. Artinya apa? Satu kaum, satu generasi, satu masyarakat, satu kelompok dan golongan ketika mereka akan dalam kondisi di atas kemuliaan, maka apa? Dengan Al-Quran. Ya, maka mari ayo kita dekatkan anak-anak kita dengan Al-Quran. Jadikan mereka agar senang dengan Al-Quran, bahagia dengan Al-Quran. Mereka mau membaca Al-Quran, mereka mau mengaji Al-Quran dengan mengaji yang benar,
dan mereka mau menghafal Al-Quran. Masya Allah. Apalagi ketika Rasulullah mengatakan iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah oleh kalian Al-Quran, karena Al-Quran itu nanti datang dengan pada hari kiamat akan memberikan syafaat bagi pembacanya. Asal muslimin Bapak Ibu rahimakumullah. Maka ketika dalam kondisi keadaan di akhir zaman yang akan banyaknya orang dalam kondisi kejahilian, orang yang hair, orang yang bingung, orang yang kemudian di dalam kejahilian, di dalam kegelapan, maka solusinya adalah Al-Quran. Dan mukjizat yang sampai hari ini masih ada, Al-Quran. Ketika dibacakan Al-Quran dengan nada yang indah, Masya Allah, akan merasuk dalam hati kita. Ketika Al-Quran dijadikan obat, maka Al-Quran dapat kemudian menjadi wasilah untuk memberikan obat. Ya. Yang karenanya kaum muslimin Bapak Ibu rahimakumullah, maka mari ketika kita nanti pun keluar dari bulan Ramadan, kembali mari kita makmurkan majelis-majelis ilmu. Karena ilmu itu untuk dicari. Rasulullah dalam hadis berikutnya mengatakan innamal ilmu bita'allum. Sesungguhnya ilmu itu dengan belajar. Ya. Jika kita ingin berilmu, kita ingin ngerti mana larangan, mana perintah, dan agar kita tetap terus untuk dinasihati kebaikan. Ya, maka mari kita untuk perbanyak makmurkan majelis-majelis ilmu. Disitulah kita akan mendapatkan nasihat-nasihat kebaikan. Ya. Adapun kemudian yang ketiga, isyarat yang disampaikan oleh Rasulullah, yaitu apa? Ketika berada di akhir zaman, begitu sulitnya seseorang untuk istiqomah. Yang sehingga Rasul mengabarkan pagi harinya masih mukmin, tahu-tahu sorenya sudah dalam kondisi kafir. Atau sebaliknya, sorenya masih dalam kondisi mukmin, ternyata paginya sudah dalam kondisi kafir. Tidak ada lain program yang mereka lakukan, ya bi'udinahu bi'ardi minad dunya. Mereka menjual agamanya demi untuk mendapatkan nikmat dunia yang hanya sedikit. Hanya gara-gara untuk mendapatkan nikmat jabatan, mereka berani gadaikan Islamnya, agamanya. Hanya gara-gara untuk mendapatkan uang, mereka berani menggadaikan daripada agamanya. Ya, yang Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengabarkan, pagi masih dalam kondisi mukmin, ternyata sorenya sudah dalam kondisi kafir. Begitu cepatnya. Atau sorenya masih kondisi mukmin, paginya sudah dalam kondisi kafir. Begitu cepatnya perubahan mereka. Sulitnya di akhir zaman untuk istiqomah. Kadang orang yang tadinya baik, kemudian ketemu dengan teman yang tidak baik, menjadi tidak baik. Ya, kadang seseorang yang tadinya baik, ketika tinggal di lingkungan yang tidak baik, ternyata akhirnya kemudian menjadi tidak baik juga. Dan ternyata kaum subhanallah, Ramadan memberikan pendidikan kepada kita untuk agar menjadi hamba-hamba yang istiqomah. Yang sehingga apa? Allah bantu kita ketika berada di bulan Ramadan agar mudahnya kita di dalam beramal saleh. Di antaranya apa? Syaitan ketika berada di bulan Ramadan itu dibelenggu. Wa maradatu syayatin. Syaitan-syaitan pembangkang dibelenggu oleh Allah. Wa tughlaqu abwabun niron. Dan kemudian apa? Pintu neraka ditutup rapat-rapat. Saya ingin menjelaskan yang dimaksudkan agar di mana hamba ketika di bulan Ramadan itu dapat untuk beribadah, beramal soleh, dan dapat kontinu dalam amal solehnya. Ya, iklim, suasana, dan keadaan yang sangat mendukung agar di mana kita untuk beramal soleh. Karena apa, masalah muslimin? Ketika kita beramal soleh bersama-sama, bareng-bareng itu akan lebih mudah. Ketika kita puasa bareng-bareng, insya Allah mudah. Baca Quran bersama-sama, insya Allah kita mudah. Kita bisa ada yang menyemangati, ayo bersama kita baca Quran. Ketika kita bersama-sama untuk ayo kita bersedekah, insya Allah mudah. Yang berat adalah ketika kita nanti sudah mengamalkan sendiri.
Di antaranya apa? Kita dapat melihat begitu beratnya meskipun hanya puasanya 6 hari nanti bulan Syawal. Puasa Syawal gitu ya. Tapi apa? Karena kadang mungkin nanti kita puasa istri enggak, kita puasa anak-anak enggak. Begitu beratnya. Lah kita hari ini Masya Allah di bulan Ramadan, tadarusan di mana-mana, di masjid dikumandangkan. Nah, kalau ini tidak mengantarkan kita untuk menjadi hamba Allah, dan yang mau beribadah kepada Allah, yang mau continue dalam ibadah kepada Allah, kita mau dimotivasi dengan apa lagi? Kita mau dimotivasi dengan dalil apa lagi? Kita mau dimotivasi dengan keadaan seperti apa lagi? Sampai Rasulullah di dalam Rumah Ahmad mengatakan, "Waman hurrima khairaha faqad hurim." Barang siapa yang dihalangi kebaikan pada bulan Ramadan, ketika di bulan yang lain pasti akan lebih dihalangi dari kebaikan. Barang siapa yang ketika di bulan Ramadan untuk istiqomah di dalam beribadah saja sulit, apalagi ketika nanti keluar dari bulan Ramadan akan jauh lebih sulit. Bahkan apalagi ketika seseorang ketika di bulan Ramadan berat untuk beribadah kepada Allah, apalagi ketika nanti di luar Ramadan jauh akan lebih berat ketika melakukan ibadah. Ya, kaum muslimin Bapak Ibu rahimakumullah. Masya Allah. Yang ketika Rasul mengabarkan di akhir zaman itu keadaannya apa? Sulitnya seseorang untuk istiqomah. Ya, sulitnya seseorang untuk istiqomah. Yang alhamdulillah ketika kita Ramadan masih bisa terus untuk kita melakukan ibadah dan ketaatan kepada Allah. Pengaruh kesuksesan Ramadan kita dilihat bukan ketika kita berada di dalam bulan Ramadannya, tapi akan dilihat setelah Ramadan kita. Masihkah kita menjadi hamba Allah? Masihkah kita dekat dengan masjid? Masihkah kita dekat dengan Al-Quran? Masihkah kita dekat dengan majelis ilmu? Masihkah kita dekat dengan ibadah-ibadah kepada Allah? Makanya sampai para ulama mengatakan apa? Ya, mereka mengatakan kepada kita, kunu rabbaniyin wala takunu ramadhaniyin. Jadilah kalian menjadi hamba-hamba Allah yang rabbani, ya, bukan menjadi hamba Allah yang ramadhani. Yang artinya apa? Mau dekat dengan Allah ketika hanya Ramadan saja. Imam Bishr rahimahullah beliau pernah mengatakan, bi'sal qaumun la ya'rifunallaha haqqa illa fi syahri Ramadan. Celaka suatu kaum yang akan celaka yang seperti apa? Yang tidak kenal Allah kecuali hanya Ramadan. Yang padahal menurut kita ada hamba yang ketika kenal Allah di bulan Ramadan itu saja sudah mending. Tapi para ulama mengatakan apa? Ini adalah bi'sal qaum. Karena apa? Beliau mengatakan orang yang soleh itu adalah yang kenal Allah bukan hanya ketika Ramadan. Fa inna soleh alladhi yata'abbadu wa yastahidu sanata kullaha. Karena orang soleh itu adalah mereka yang akan beribadah kepada Allah yang terus menerus. Bahkan Allah mengingatkan kita dalam surat Al-Hijr ayat ke-99, apa yang dikatakan oleh Allah? Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Dan beribadahlah kalian kepada Allah sampai datang keyakinan kepada kalian. Apa yang dimaksud dengan yakin? Para ulama mengatakan al-maut, yaitu kematian. Artinya apa? Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal maut. Beribadahlah kalian kepada Allah sampai datang kematian. Ramadan untuk mendidik kita untuk semakin meningkatkan kapasitas ibadah kita, semangat kita, terutama apa? Kita nanti malam akan masuk di malam 21. Mari. Yang dilakukan oleh Rasulullah adalah apa? Wa ahya lailahu. Rasul menghidupkan malam-malamnya dengan ibadah kepada Allah. Ini yang dilakukan oleh Nabi kita Muhammad SAW ketika berada di 10 akhir di bulan Ramadan. Yang sehingga mari mudah-mudahan dengan kesungguhan kita beramal di bulan Ramadan, maka Allah akan istiqomahkan kita. Meskipun kita nanti setelah lewat dari Ramadan, kita tetap menjadi hamba Allah, kita tetap menjadi hamba Rabbani. Yang karena pentingnya kita untuk menjaga ibadah kita sampai akhir daripada ajal kita. Yang karenanya kita diperintahkan untuk selalu bertakwa kepada Allah. Ittaqillaha aitsuma kunta. Bertakwalah kepada Allah dimanapun dan kapanpun. Agar dengan apa? Ketika pada satu kondisi Allah mengambil kita dengan tanpa memberikan alamat,
tanpa memberikan tanda terlebih dahulu, kita sudah dalam kondisi siap. Karena kadang kematian itu datang tanpa memberikan tanda. Ya. Dan begitu banyak ya kisah-kisah, cerita-cerita yang tidak sakit, tidur tahu-tahu sudah tidak bisa bangun lagi. Ya. Bahkan ada orang yang ingin viral gitu ya. Dia membuat video gitu ya, atau video call sama temannya, pura-pura bunuh diri gitu. Ya, akhirnya ketika itu ternyata kursi yang dia pijaki kemudian jatuh, akhirnya bunuh diri beneran ya. Ya, tergantung, kemudian minta tolong, temennya ternyata jauh, datang ke situ ternyata sudah kaku. Masya Allah, orang hari ini pingin viral, saking pingin viralnya itu, Masya Allah. Dan itu juga lah menandakan akhir zaman, yang kadang orang sudah tidak memandang daripada norma-norma agama lagi. Yang penting mereka bisa dapat cuan, mereka bisa dapat uang, mereka bisa terkenal, mereka bisa viral dan sebagainya. Mudah-mudahan di nasihat kesempatan sore hari ini kita mengambil pelajaran untuk bagaimana dengan Ramadan kita ternyata memberikan pelajaran dan pendidikan berharga bagi kita, ya, untuk bisa menjadi hamba-hamba Allah ya, yang bisa menghadapi ketika berada di akhir zaman. Yang pertama, keadaannya nanti Rasul mengabarkan sedikitnya orang yang mau beramal soleh. Ramadan kita mendidik kita untuk menjadi orang yang semangat dalam beramal soleh ya. Kemudian yang kedua, akan terjadi fitnah kegelapan, fitnah kebodohan, fitnah jauhnya seseorang dari agamanya, yang mereka tidak mengenal agamanya. Dan ternyata Ramadan memberikan pendidikan kepada kita, karena bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran. Al-Quran itu adalah petunjuk untuk kita ya. Al-Quran yang akan mengarahkan kita untuk selamat dunia dan akhirat kita. Adapun kemudian yang ketiga, di mana akan terjadi ya, yaitu apa? Fitnah yang sulitnya seseorang untuk istiqomah ketika berada di akhir zaman. Dan ternyata Ramadan memberikan pelajaran kepada kita untuk menjadi pribadi-pribadi yang istiqomah. Bahkan di kegiatan Ramadan kita, kapan kita harus sahur, kapan kita harus buka ya, kapan kita harus sholat berjamaah. Ini mendidik kita untuk menjadi orang yang disiplin, mendidik kita agar menjadi orang yang bisa untuk istiqomah, continue, berganti dari satu amal ke amal yang lain, dari satu ya perbuatan kebaikan ke perbuatan kebaikan yang lain. Dan Masya Allah, sungguh begitu sangat luar biasa Islam ya, untuk mengantarkan hambanya menjadi hamba yang sukses dunia dan akhirat, sebagaimana doa yang selalu kita lantunkan kepada Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, jadikanlah kepada kami ketika di dunia untuk mendapatkan hasanah, kebaikan, kemuliaan hidup dengan Islam. Wa fil akhirati hasanah, dan ketika nanti kita di akhirat, karena dengan keislaman kita di dunia, solihnya kita, ketaatan kita, menjadi orang mutakinnya kita, maka di mana apa? Di akhirat nanti kita akan mendapatkan hasanah dengan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam bishawab. Ini mungkin yang saya sampaikan di majelis yang mulia ini, mudah-mudahan memberikan satu kemanfaatan terutama untuk saya pribadi dan kepada para bapak ibu sekalian. Aku qouli hadza astaghfirullahaladzim li wa lakum wa lisairil muslimina fi kulli jambin wal aqtar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf kepada Allah Subhanahu wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.